Alhamdulillah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di akhir Ramadan ini kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita insyaallah bisa menyempurnakan Ramadan 1443 Hijriah ini sampai di ujungnya. Dan semoga Allah berikan kepada kita semua apa yang dijanjikannya di dalam hadis Nabi, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang saum di bulan Ramadan dengan keimanan dan sungguh-sungguh berharap keridhaan dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, diampuni semua dosanya yang telah lalu. Oleh karena itu, sekalipun pasti ada rasa sedih meninggalkan bulan Ramadan, pasti ada penyesalan kita belum mengoptimalkan semua peluang di bulan Ramadan ini. Tetapi marilah kita hadirkan rasa gembira dan bahagia dengan diturunkannya Al-Quran di bulan Ramadan, dan kita termasuk ahli yang kemarin membacanya dan kita bertekad untuk terus mempelajarinya. Karena nikmat ajaran Islam dan pemahaman atas Al-Quran, yang dengan itu kita bisa berumah tangga secara syah, kita melahirkan anak-anak secara syah, dan kita hidup di dalam kebahagiaan serta merasa aman. Apa yang kita lakukan bukan hal yang haram, yang kita lakukan bukan hal-hal yang terlarang, membuat kita tenang hidup di muka bumi ini. Dan itulah kebahagiaan yang harus ada dalam diri kita ketika kita menjalani hari-hari di bawah naungan Al-Quran dan menjalaninya di atas asas Al-Islam. Allah mengatakan di dalam Al-Quran surah Yunus ayat 58, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan kurnia ilahi dan rahmatnya. Dalam tafsir dikatakan ay bil Qur'ani wal Islami falyafrahu, yakni dengan Al-Qur'an dan Al-Islam ini hendaknya mereka. Yang dimaksud adalah kita semua bergembira. Bergembira dengan Al-Islam, bergembira dengan Al-Qur'an. Huwa khairum mimma yajma'un, karena nikmat hidup di bawah naungan Al-Qur'an, berjalan di atas asas Islam, itu jauh lebih baik dari apa yang bisa dikumpulkan oleh seluruh manusia. Berbahagia menjadi muslimin, senang ceria menjadi umat Al-Quran, maka itu adalah ibadah yang berpahala dalam setiap tarikan nafas kita, dalam setiap detak jantung kita. Bahkan kalau kita melihat betapa banyak alasan untuk kita berbahagia dan bergembira di tahun ini, kekhawatiran pandemi yang kita rasakan selama 2 tahun lebih sekarang sudah menyusut, sehingga keleluasaan pun, kelonggaran pun mulai dirasakan. Walaupun tetap kita harus waspada dalam kondisi yang terukur ini, hendaknya kita punya semangat baru untuk menormalkan kembali aktivitas. Bahkan kita harus melipat gandakan. Sebagaimana bulan Syawal artinya meningkat, mudah-mudahan di bulan Syawal nanti aktivitas kita meningkat di segala bidang yang baik. Aktivitas ekonomi, aktivitas pendidikan, aktivitas budaya, dan yang terutama aktivitas keislaman kita. Masjid hidup dan ramai kembali. Pendidikan anak-anak di masjid, aktivitas remaja di masjid, itu mesti kita hidupkan kembali. Setelah 2 tahun terjadi pengereman untuk kesehatan bersama, untuk ketahanan dan kesehatan masyarakat yang sudah secara disiplin kita laksanakan. Rasulullah SAW menyatakan di dalam hadis yang sahih bahwa al-mu'minul qawi khairu wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'if. Mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai daripada mukmin yang lemah.
Maka kesempatan di mana aktivitas kembali seperti biasa, jadikanlah untuk membangun kekuatan ekonomi, kekuatan finansial, kekuatan akidah, kekuatan akhlak, kekuatan moral, kekuatan di bidang pendidikan, di segala macam yang baik, sebagaimana Rasulullah katakan, ihris alama yanfa'uka, bersegeralah pada apa-apa yang memberi manfaat kepadamu, wasta'in billah wala ta'ziz, dan tetaplah memohon pertolongan kepada Allah dan jangan bersikap lemah. Mukmin yang kuat, walaupun tentu pada mukmin yang lemah pun ada kebaikan, tetapi bersemangat pada segala yang memberi manfaat, itu adalah etos kehidupan seorang muslim. Semangat dan terus semangat mengejar kebaikan. Bahkan di dalam hadis digambarkan, kalaupun kamu tahu besok akan kiamat, sedangkan di tanganmu masih ada benih yang bisa ditanam, maka tanamlah. Fabidzalika ajrun. Walaupun besoknya kiamat dan kita tahu kita tidak akan memetik hasilnya, bahkan itu pohon tidak akan bertumbuh karena buminya pun hancur, fabidzalika ajrun. Kita tetap mendapatkan pahala dari menanam pohon itu, sekalipun kita kehabisan waktu. Dan itu yang diyakini oleh hamba-hamba yang soleh di masa lalu. Semangat itulah yang harus ada pada diri kita. Imam Al-Qurtubi di dalam tafsirnya ketika menafsirkan surat Yunus ayat ke-58 ini, beliau mengutip sebuah riwayat, man hadahu Allahu azza wa jalla lil islami wa 'allamahul Qur'an. Barang siapa yang telah diberi hidayah dan telah mendapatkan pemahaman Al-Qur'an, summa syakala faqata, kemudian dia masih mengeluh dengan kebutuhan-kebutuhannya, dia masih mengeluh dengan kesulitan-kesulitannya, kata Allahu azza wa jalla al-faqra baina ainaihi ila yaumi yalqah. Maka kalau al-Islam sudah ada di dalam dirinya, Al-Quran sudah menjadi pedoman hidupnya, dia masih mengeluh juga dengan kesulitan hidup. Maksudnya, kalau usaha, ya usahalah, jangan sambil mengeluh. Kan di dalam jiwa sudah ada al-Islam. Nah, kalau dia masih tetap mengeluh, jangan-jangan Allah akan catatkan kemiskinan itu terus ada di depan matanya sampai hari dia menemui Allah Subhanahu wa taala, sampai ajal menjemputnya. Artinya, jika iman, Islam dan Al-Quran tidak bisa membuat kita jadi bersemangat, kalau iman, Islam dan Al-Quran tidak membuat kita jadi bersungguh-sungguh berusaha tanpa harus mengeluh, berarti paradigma kemiskinan itu akan terus menyelimuti diri kita hingga mau menjemput kita. Nauzubillah min dzalik. Karena itu, mari kita berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala dan bergembira. Insya Allah di bulan Ramadan ini tujuan saum tercapai oleh kita semua. Yang namanya la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Insya Allah. Bahwa takwa ada 3 level, ya. Ada takwa syirki. Takwa dalam makna menjadi bertauhid, meninggalkan kesyirikan. Ada takwa yang khusus, takwa yang lebih tinggi lagi, ada yang lebih khusus lagi. Tetapi insya Allah takwa level pertama berhasil kita raih. Tidak ada seorang pun di antara kita yang ingin menjadi seorang musyrik. Maka bergembiralah, Allah memberikan anugerah kepada orang yang bertakwa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan jalan keluar, dan Allah akan memberi rezeki dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Setelah Ramadan ini, kesulitan-kesulitan kita akan mulai terurai. Setelah Ramadan ini, hal-hal yang buntu sebelumnya, insya Allah akan bukakan jalan, dan Allah akan berikan pada kita rezeki berupa kesehatan, berupa ilmu, bahkan rezeki yang kita selalu tunggu-tunggu, yang dalam pikiran kita, dalam bentuk lembaran-lembaran rupiah pun Allah akan berikan kepada kita. Walaupun sebenarnya itu bukan rezeki yang
levelnya paling tinggi. Banyak rezeki yang levelnya lebih baik dari itu. Kesehatan kita, anak-anak yang soleh, keluarga yang sakinah. Tapi bahkan rezeki di level yang paling rendah pun Allah akan bukakan. Allah akan tambah penghasilan kita, insya Allah. Walaupun memang seperti yang disebutkan tadi, rasa penyesalan tetap ada. Ramadan kemarin atau Ramadan terakhir di tahun ini belum kita laksanakan seoptimal mungkin. Tapi baik, jadikan saja itu catatan untuk memperbaikinya, dan harapan semoga Ramadan yang akan datang dan Ramadan berikutnya masih bisa kita rasakan, dan kita berjanji untuk mengisinya dengan lebih baik lagi. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semua nikmat yang kita rasakan ini adalah karena nikmat kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang diutus, yang penuh kasih, yang Masya Allah, bahkan hatta beliau sekarang sudah di alam barzah. Dalam banyak riwayat dikatakan kepeduliannya atas kita senantiasa ada. Lembaran-lembaran amal dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan hanya kepada orang tua kita saja ditunjukkan, tetapi kepada sang Nabi pun ditunjukkan. Apabila amalan dari umatnya itu adalah amalan yang baik, beliau bergembira. Tapi kalau amalan itu adalah amalan yang buruk, beliau memintakan ampun kepada Allah atas kita. Sifat itu disebutkan di dalam Quran surah At-Taubah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepada kalian rasul dari kalangan kalian sendiri, yang amat berat terasa penderitaanmu, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, amat belas kasihan, lagi amat penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Kasih sayang yang khusus itu untuk orang yang beriman. Bahkan secara umum beliau rahmatan lil alamin. Dibuktikan salah satunya pada masa Nabi, ada seorang sahabat yang menjadi pecandu minuman keras. Dan kalau dia minum minuman keras sengaja di hadapan Rasul atau di hadapan sahabat yang bisa membawanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dia sangat yakin dengan berkah ditegakkannya hukum Islam atas dirinya. Orang yang melaksanakan kemaksiatan yang dikenai hukum had, maka kalau ditegakkan hukum Islam atas dirinya, itu menjadi pengganti hukumannya di akhirat. Dia memang tidak bisa tahan dengan ketagihan miras, tapi dia pun tidak mau disiksa di akhirat. Maka sengaja dia minum minuman keras itu secara terbuka agar dibawa kepada Nabi, kemudian ditegakkan hukuman cambuk atasnya. Orangnya memang sangat kuat, sehingga bagi dia cambukan itu lebih ringan dan jadi solusi agar tidak dihukum di akhirat daripada meninggalkan minuman keras yang dia sudah ketagihan. Imam Ibnu Abdul Bar mengumpulkan dari banyak riwayat, itu sudah 50 kali dia dihukum karena minum minuman keras itu. Sehingga pada kali itu, di antara sahabat yang menghukumnya atas instruksi Nabi, ketika Nabi mengatakan pukullah dia karena sudah terbukti dia minum minuman keras, di antara para sahabat itu ada yang memukul dengan sandalnya, ada yang memukul dengan bajunya, ada yang memukul dengan tangannya sebagai bentuk hukuman. Ada yang mengatakan dengan kalimat ahzakallah, semoga Allah menghinakanmu. Artinya ini kok nggak kapok-kapok. Ya dia memang melihatnya dengan hitungan, ya saya akan bebas di akhirat. Itu pun masih merupakan sebuah keyakinan atas solusi hukum Islam. Tapi ketika ada orang yang mengatakan semoga Allah menghinakan engkau, atau dalam beberapa riwayat kalimat-kalimat buruk lainnya, Rasul mengatakan la taqulu hakadza la tu'inu alaihi syaitan walakin qulu rahimakallah. Jangan kamu mengatakan begitu.
Jangan kamu membantu setan untuk orang tersebut. Tetapi katakanlah, semoga Allah merahmatimu. Jadi di situ nampak sekali kasih sayang Rasulullah bahkan terhadap pendosa, pemabuk yang ketagihan permanen pun beliau masih mengatakan semoga Allah merahmatimu. Dan disuruh para sahabat mengatakan begitu. Kenapa? Karena disebutkan di dalam hadis yang lain riwayat Bukhari, la taqulu hakadha la tu'inu alaihi syaitan. Jangan mengatakan yang demikian. Jangan membantu setan. Kemudian beliau mengatakan, aku tahu sesungguhnya dia mencintai Allah dan Rasul-Nya. Oleh karena itu, boleh jadi kita terkadang terseret pada dosa yang sama sekalipun kita sudah bertobat. Terkadang masih ada di keluarga kita yang masih sulit untuk berhijrah meninggalkan dosa. Jangan celah dia. Doakan dia. Dan kalaupun itu terjadi pada kita, nauzubillah min dzalik, jangan sampai hilang rasa cinta kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Kalaupun kita terjebak ke dalam dosa, tapi jangan hilang rasa cinta kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Insya Allah dengan cinta kepada Allah dan Rasul-Nya itu, kita akan punya energi lebih meninggalkan dosa tadi. Namanya setan menggoda lagi, terjebak lagi kita ke dalam dosa itu. Kita istighfar dan tetap tambah rasa cinta kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan tetap berbaik sangka kepada Allah dan Rasul-Nya. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kemarin kita sering berdoa. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzu bika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzu bika min sakhatika wan nar. Ucapan ini di dalam tafsir Ibnu Katsir dengan sanad sahih menurut beliau dikatakan ada orang yang ketika diseret ke neraka, yang biasanya neraka itu di dalam surah Al-Furqan ayat 12, apabila melihat manusia dari kejauhan terdengar suara gemuruhnya, terdengar suara kemarahannya. Bahkan di dalam ayat yang lain disebutkan pada tafsir, gemuruhnya itu sudah terdengar ketika kita berada di padang mahsyar. Tapi orang ini ketika diseret ke neraka, neraka bukan semakin besar, tapi neraka itu surut dari dirinya, bahkan terpecah-pecah menjadi api-api yang kecil. Allah bertanya, kenapa engkau demikian? Tentu Allah Maha tahu. Dialog ini hanya untuk menjadi penjelasan saja buat kita. Qalat, neraka itu mengatakan, innahu yastajiru minni. Dia, orang itu meminta perlindungan kepadamu dari aku, meminta perlindungan dari neraka, maka aku menjauh darinya. Masya Allah. Semoga apa yang kita ucapkan, kalaupun kita harus berhadapan dengan neraka, neraka tidak menjadi besar, tapi neraka menjadi kecil dan surut karena doa-doa kita. Amin ya rabbal alamin. Maka Allah berkata pada para malaikat yang menyeretnya, arsilu abdi, lepaskan hambaku itu. Kemudian ada lagi yang diseret ke neraka, dan ketika diseretnya balik lagi, lihat lagi ke belakang, lihat lagi ke belakang. Kemudian Allah membuka sebuah dialog yang sangat indah. Dan semoga kita, kalaupun dengan amal kita yang sedikit, masih selamat seperti orang ini diselamatkan. Ketika diseret masih lihat ke belakang, lihat lagi ke belakang. Allah mengatakan, hambaku, apakah masih ada amal baikmu yang belum ditimbang sehingga kamu masih menoleh ke belakang? Tidak ya Allah. Atau apakah ada dari catatan keburukan yang ditulis malaikat itu sesuatu yang sebenarnya tidak engkau kerjakan sehingga engkau akan protes? La ya Rabb, tidak ya Allah. Terus kenapa engkau menengok dan menengok lagi ke belakang? Kemudian orang itu mengatakan, ya Rabbi, maka nahada dhannu bik. Ya Allah, bukan seperti ini dugaan saya kepadamu.
Ya Rabbi, ma kana hadza dhunnu bik. Ya Allah, tidak seperti ini dugaan saya kepadamu. Fayaqulu, fama kana zannuka. Allah bertanya, terus bagaimana dugaanmu atasku? Fayaqulu, antasa'ani rahmatuka. Dalam pikiran saya, rahmatmu akan menyelimuti saya. Kemudian Allah mengatakan, arsilu abdi, wahai para malaikat. Allah menyeru pada malaikat azab, bebaskan hambaku. Ini fadilah dari sering berdoa dan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan remehkan kecilnya amal kita. Bergembiralah karena kita umat tauhid. Dengan demikian pentingnya tauhid itu, Khalifah Umar bin Abdul Aziz rahimahullah sering berdoa, Allahumma illam akut ahlan an ablugha rahmataka fa inna rahmataka ahlun an tablughani. Ya Allah, kalaupun amal saya ini, dengan amal saya tidak berhak untuk menjangkau rahmatmu, maka rahmatmu lebih berhak untuk menjangkau saya. Rahmatuka wasi'at kulla syai'. Sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran, rahmatmu ya Allah meliputi segala sesuatu. Wa ana syai'un, dan saya bagian dari sesuatu itu. Fatasa'ni rahmatuka ya arhamar rahimin. Maka luaskanlah sehingga rahmatmu menjangkau saya ya Allah, ya arhamar rahimin. Wahai yang paling pengasih di antara semua yang penyayang. Berbaik sangka seperti yang dicontohkan di dalam doa Khalifah Umar bin Abdul Aziz mesti ada pada diri kita. Bahkan harus dijaga sepanjang hidup kita, sepanjang napas kita, sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah di dalam hadis riwayat Bukhari, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu billahi zanna. Jangan meninggal salah seorang di antara kamu. Maksudnya jangan mati kecuali dalam keadaan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis datang seorang kakek-kakek dengan tongkat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia sadar di masa lalu banyak dosa, banyak pelanggaran, bahkan banyak pengkhianatan. Dia datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya ini dulu saya ini banyak dosa, banyak pengkhianatan saya." Rasulullah mengatakan, bukankah engkau orang yang bertauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala? Dia mengatakan, ya Rasulullah. Saya bukan musyrikin, saya bertauhid, tapi saya banyak dosa. Rasulullah mengatakan, engkau diampuni. Artinya, baik sangka itu walaupun bukan berarti kita meremehkan hukum, bukan berarti kita menjadi gampang berbuat dosa, tetapi tetap yakini Allah itu arhamar rahim. Jangan seakan-akan kita memandang Allah itu, saya bakal disiksa. Ketemu Allah, saya bakal disiksa. Allah itu lebih sayang dari seorang ibu yang menyayangi anaknya. Dalam hadis yang sahih, perang berakhir ada tawanan wanita. Artinya dia bukan dari kalangan muslimah. Karena bagian dari tawanan itu, dia mencari-cari anaknya. Ketika ditemui anaknya, didekapnya dengan penuh rasa sukacita. Rasulullah mengajak sahabat mengambil pelajaran dari itu dan bertanya, mungkinkah ibu itu melemparkan lagi anakmu, membuangnya ke lembah? Para sahabat mengatakan tidak mungkin ibu itu akan melempar anaknya ke lembah. Maka Rasul mengatakan Allah jauh lebih penyayang dari ibu itu. Baik sangka itu harus ada pada diri kita. Terakhir, riwayat ini ada di dalam kitab Hilyatul Auliya, juz kelima halaman 226. Sedikit berbeda, tetapi pelajarannya sangat bagus buat kita. Kalau yang ini, orangnya sudah di neraka, kemudian dipanggil oleh Allah. Ada pemeriksaan rutin sepertinya. Ya'murullahu ta'ala bi ikhraji rajulaini minan nar. Allah memerintahkan dua orang laki-laki dikeluarkan dari neraka. Fayahjani bisalasilihima wa aglalihima. Kemudian dibawalah dua orang itu masih dalam keadaan terbelenggu, masih dalam keadaan dirantai. Kemudian Allah bertanya kepada keduanya,
Kaifa wajadtuma makilakuma wa masirakuma. Bagaimana kamu dapati ruang vonis dan tempatmu di neraka? Ya, tentu saja orang itu mengatakan syarru maqilin wa aswa'u masirin. Seburuk-buruk ruang penyiksaan dan sejelek-jelek tempat kembali. Setelah ditanya begitu, Allah mengatakan bima qaddamat aydikuma wa ma ana bidzallami lil 'abid. Itu karena perbuatanmu. Aku tidak menganiaya sedikit pun hamba-hambaku. Fayamuru bihima ilan nar. Setelah dialog itu, Allah menyuruh orang itu untuk balik lagi ke tempat penyiksaannya. Yang satu berlari sekencang-kencangnya, sehingga disebutkan dalam riwayat ini rantainya pun putus, belenggunya pun pecah, saking semangatnya dia berlari ke neraka. Sedangkan yang satu malah gontai melangkahnya sambil lihat lagi ke belakang, lihat lagi ke belakang. Maka Allah memerintahkan untuk orang itu menghadap lagi, dibawa lagi oleh malaikat azab ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kepada yang berlari kencang itu, Allah bertanya, "Ma hamalaka ala ma fa'alta wa qad ikhtartaha?" Apa yang menyebabkan engkau seperti itu? Sesemangat itu balik lagi ke neraka. Orang itu mengatakan, "Ya Rabbi qad duqtu min wabali ma'siyatika." Ya Rabbi, ya Allah, qad duqtu, saya sungguh merasakan. Saya sudah merasakan min wabali. Saya sudah merasakan akibat dari saya maksiat kepada Engkau. Akibat saya durhaka di dunia, saya disiksa di neraka. Maka sekarang ketika Engkau perintahkan kepada saya untuk ke neraka lagi, malam akun ata'arrad li sakhatika thaniyah. Saya tidak mau membuat Engkau marah lagi untuk kedua kalinya. Kalau Engkau perintahkan saya ke neraka, saya akan laksanakan itu. Artinya, pokoknya sekarang asal diperintah Allah apapun, sekalipun ke neraka, saya akan laksanakan. Karena akibat tidak melaksanakan perintahmu, saya sudah rasakan. Artinya pelajarannya, ya jangan sampai baru kita masuk neraka dulu, baru kita sadar, gara-gara tidak melaksanakan perintah Allah begini, baru kita baru semangat setelah itu. Sedangkan yang satu lagi, yang berjalan gontai, diseret, lihat lagi ke belakang, lihat lagi ke belakang. Allah bertanya, "Ma hamalaka ala ma sana'ta?" Terus kalau kamu kenapa begitu? Orang ini mengatakan, "Lam yakun hadza dhanni bik ya Rabbi." Tidak seperti itu dugaan saya kepada Engkau ya Allah. Fama kana dzannuk? Pertanyaannya hampir sama dengan yang tadi. Terus dugaanmu apa terhadapku? Qala kana zanni haitsu akhrajtani minha annaka la tu'iduni ilaiha. Setadinya saya menduga kalau saya sudah dikeluarkan dari neraka, Engkau tidak akan kembalikan lagi saya ke dalam neraka itu. Allah mengatakan, "Inni inda zannika bi." Saya seperti dugaanmu kepada saya. Kemudian diperintahkan, "Wa amaru bisarfihima ilal jannah." Keduanya disuruh masuk ke dalam surga. Allah itu Arhamar Rahimin, paling penyayang di antara yang penyayang. Karena itu, Masya Allah, mudah-mudahan beberapa keterangan tadi menjadi penyemangat kita. Walaupun tentu kita harus tetap seimbang, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali dan beberapa ulama salaf yang lain. Faman abbadahu bil hubbi war raja'i wal khawfi fahuwa mu'minun muwahhidun. Tapi siapa yang ibadah kepada Allah seimbang, rasa cinta kepada Allah, rasa harap dan takut kepada Allah ada di dalam dirinya, dia disiplin pada hukum. Tapi kalau dia melanggar, dia pun tidak putus asa dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dia pun cinta kepada Allah, penuh syukur. Maka fahuwa mu'min muwahhid, dialah orang yang beriman, yang bertauhid. Sebetulnya saya hanya mengingatkan diri saya sendiri. Dan mari kita akhiri dengan doa, semoga kita termasuk orang yang tetap mencintainya dan bertambah-tambah cinta kepada Allah, tetap berharap kepada kasih sayang Allah, dan juga kita tetap disiplin dengan hukum Allah.
karena kita takut juga kepadanya. Menyadari banyaknya kelemahan dan kekeliruan, kita awali dengan istighfar. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin wa ala ashabihi ajmain. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Ya Allah, ampuni kami semua, ampuni orang tua kami semua ya Allah, dan ampuni semua orang yang beriman pada saat hari ditegakkan hisab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami akui kami telah menzalimi diri kami sendiri. Kalau Engkau tidak ampuni kami, kalau Engkau tidak rahmati kami pada saat kami berdiri di hadapan-Mu di padang mahsyar, tentu kami menjadi orang-orang yang merugi. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Ya Allah, kami telah mendengar orang yang menyeru kami untuk beriman kepada Engkau. Kami telah beriman. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Ya Allah, kami telah beriman, karena itu ampuni dosa kami ya Allah. Tutupi kesalahan kami ya Allah, dan wafatkan kami bersama dengan orang yang berbuat baik. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.